Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di FKM Medan Channel. Hari ini kita dapat project overhaul Vario 125 LED. Tepatnya tentunya sepeda motornya ada injeksi, guys. Ya, di sini saya akan membawakan bagaimana cara tutorial melakukan pengecekan kebocoran pada katup. Di sini ada katup, ada dua. Yang pertama ini katup in, yang di sini lubang untuk katup X atau menuju knalpot, yang ini menuju throttle body. In artinya saluran masuk dan exhaust artinya saluran buang. Biasanya tanda-tandanya yaitu yang pertama, katup in itu biasanya lebih lebar atau lebih besar daripada katup X. Di sini saya ada klepnya, ya. Nah, ini klep standar, nggak ada racingan. Nah, ini juga sepeda motor standar untuk harian. Jadi yang pertama, sebelum kamu melakukan skor pada katup ataupun melakukan pengecekan kebocoran pada katup, yaitu harus pastikan dulu salurannya bersih seperti ini. Nah, saluran exhaustnya bersih, sudah nggak ada lagi kerak-keraknya, bersih saluran exhaustnya. Saluran innya pun juga bersih, ya. Ya, mohon maaf walaupun nggak putih-putih kali, tapi yang jelas di sini sudah bersih dari kerak, sehingga aliran gas pada saluran in dan saluran X tidak ada hambatan. Tapi perlu diperhatikan, kalau permukaan ini di saluran ini memang kasar seperti itu. Nah, sarannya sih jangan sampai dibuat halus. Ya, banyak cara yang membuat halusnya, bisa digosok ataupun di porting atau porting polish untuk saluran in. Apalagi ini sepeda motor harian, bukan untuk balap-balapan. Jadi kalau dia halus, dikhawatirkan partikel bahan bakar sama udara itu tidak bisa tercampur rata karena dia terlalu halus. Sementara ini untuk X nya kita pun nggak kita lakuin apa-apa, karena ini juga kan tadi saya bilang sepeda motornya standar, jadi cukup kita bersihkan. Adapun cara saya membersihkan saluran ini menggunakan mata bor brush kawat seperti ini. Jadi ini di sini dikaitkan di bornya, kemudian kita masukkan kembali gitu. Nah, jadi sehingga dia bersih. Untuk finishingnya bisa juga kita gunakan seperti ini mata bornya. Ya, ini ujungnya saya kasih dengan celana jeans, kain celana Lee, dan ini dibuat dari jari-jari, ya, jadi sepeda motor. Ya, boleh juga sikit-sikit lah, ya, jangan sampai termakan habis. Nah, karena ini kan ini kan sepeda motor standar nih. Pakai mata bor yang seperti ini, mata bor cun, kalau di sini dibilang namanya mata bor cun, ya, di Medan, atau mata porting, namanya sama, ya. Ini barangnya. Nah, seperti itu. Untuk sekedar bersih saja. Jadi seperti ini kan lumayan tuh, ya. Oke, lanjut. Cara pengecekan katupnya, yang pertama kita masukkan dulu katupnya pada lubangnya masing-masing. Jangan terbalik, ya. Yang in pada lubang in, yang X pada lubang X. Untuk melakukan pemeriksaan yang paling penting, sebelum kamu capek-capek skor klep, kamu harus pastikan dulu bahwasanya botol klepnya atau apa namanya, ya, kita di sini valve guide atau botol klep yang ini, ya, atau ada juga yang bilang bos klep, itu tepat lubangnya klep tadi itu tidak oblak dan tidak rusak ataupun aus. Caranya gimana? Kita naikkan sedikit klepnya sini, ya, kemudian kita goyang biar bisa digoyang gini, seperti ini. Kita goyang kanan kiri ataupun atas bawah. Dia ada spilling sih, memang ada spilling, tapi dia tidak terlalu goyang. Nah, dia cenderung agak padat. Nah, seperti ini bagus nih. Kemudian yang kedua, caranya kita tarik. Seperti ini. Tangan kita yang satu jarinya di sini nutup lubang exhaust, lubang botol klepnya gini. Kemudian kita tarik, akan ada suara ceplok gitu. Nah, seperti itu. Ini artinya botol klepnya masih bagus. Nah, untuk yang in. Kemudian untuk yang X kemarin udah saya ganti. Ini tuh baru tuh botol klepnya, ya, baru. Pastikan dalam penggantian botol klep, cari merek yang paling terpercaya di daerah Anda.
Nah, kalau memang sih yang lebih bagus yang asli, tapi yang asli itu mahal. Jadi kalau kami di sini ada pakai merek X ya, merek X. Nah, ada mereknya. Ini sudah kita ganti dan ini udah nggak goyang juga. Oke, mantap. Lanjut langkah pemeriksaan kebocoran pada katup. Di sini saya menggunakan ya ini bensin biasa, nggak ada apa ini cuman hanya botol ya bekas air mineral yang tutupnya saya bolongin. Jadi yang pertama saya masukkan bensin dari sini. Nah, dari kita mau periksa lubang yang klep in dulu. Kita masukkan bensinnya sampai ke dalam, sampai kira-kira udah cukup. Terus kita lihat di area bawah klepnya. Nah, ini kita kalau ada kompresor boleh di kompresor di sini disemprot gitu. Di sini disemprot. Kameranya geser. Disemprot. Nah, atau kalau saya nggak punya kompresor biasanya saya embus aja udah cukup. Embus pakai mulut kita. Maka pastikan di sini tidak ada yang merembes. Nah, seperti sekarang ini sudah oke. Tadi udah saya skor klep yang ini, ya. Nah, ini sudah oke, nggak ada yang merembes, saudara. Oke, mantap. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk yang X ini kebetulan ada masalah di sini. Di sini ada masalah. Kenapa? Karena kita baru ganti botol klep dan memasukkan botol klepnya agak susah kemarin. Jadi di sini ini tadi saya coba udah skur juga tapi belum selesai nih. Buktinya ciri-ciri yang belum selesai skur klepnya gimana? Ini nampak bagian yang termakan sudah agak putih, kita skur klep. Nah, sementara yang sisi sininya ini belum kena sama si tapak ataupun di si daun klepnya. Jadi untuk meriksanya dia kayak gini dia, kalau dia belum siap ataupun terdapat kebocoran pada katup dia akan terjadi rembesan bensin, bahkan ini cukup banyak karena ini baling. Nah, tuh nampak terlihat bensinnya ini keluar semua tuh kan. Nah, ini kan di sini nih basah nih. Ini udah basah banget. Ini nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Harus seperti klep in tadi, udah bersih, tidak ada yang merembes. Jika sepeda motor Anda mau bagus. Oke, jadi let's go. Kita lakukan skor klep X nya. Ini saya akan melakukan skor klep. Yang pertama ini klepnya sudah kita cabut. Jadi saya punya di sini namanya Amril. Amril ini digunakan untuk melakukan skor klep. Ya, untuk mengikis permukaan klep, daun klep dengan sitting klepnya sana supaya rata. Jadi saya taruh gini seperti ini, rap keliling klepnya supaya rata dia. Ini saya sukanya sih pakai yang kasar. Kenapa yang kasar itu cepet, dan kalau sudah lama kan jadi halus juga tuh. Ketika dia halus bakalan rata sendiri tuh tapak ataupun sitting klepnya di sana. Nah, ini kebetulan pun juga kita makannya agak banyak karena botol klepnya baling, jadi kita pakai yang kasar aja nih guys biar agak cepat sedikit prosesnya. Sudah, lanjut. Kemudian jangan lupa sebelum dimasukin ke sana tuh lubang itu kita kasih oli, karena nanti akan kita putar. Nah, di sini supaya tidak terjadi kausan di dalam lubang botol klepnya itu kita kasih oli. Oke, sudah. Kemudian juga katupnya juga kita kasih oli. Ya, ini kita kasih oli seperti ini. Ini oli ya guys, ini cuman botol aja. Di sini kita kasih oli. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sana tuh. Sep. Nah, kemudian juga sebelum kita lakukan skor klep, di sini saya menggunakan cara cepat, tapi kebanyakan mekanik sih sebenarnya kurang setuju dengan cara saya ini. Tapi saya hobi juga dan belum pernah sih bermasalah pakai dengan cara saya. Ya, ini kita lap dulu. Ini kan broli nih. Nanti di sini mau kita masukkan selang. Nah, ini kita lap dulu supaya dia nggak licin selangnya. Nah, kenapa tadi saya bilang banyak mekanik yang kurang setuju dengan cara skor klep saya? Karena saya agak bandel sedikit nih guys. Ya, bandelnya gini. Saya pakai bor
Ini saya pakai bor. Di sini ada mata bor yang bisa masuk ke dalam selang bensin. Kemudian di sini saya ikat pakai karet, ujung-ujung saya ikat pakai karet supaya dia padat dan enggak lari kemana-mana. Udah, ini kita masukkan kemari. Nah, ya kenapa? Kalau yang sebenarnya sih memang bener, yang bagus itu pakai tangan manual tanpa pakai bor seperti ini, bener. Saya sangat setuju dengan cara-cara para mekanik lainnya, tapi menurut saya itu terlalu lama. Ya memang sih untuk yang bagus yang memang lama, tapi kalau ada cara cepat guys tapi hasilnya sama, kenapa tidak gitu menurut saya sih. Untuk rekan-rekan mekanik ataupun untuk rekan-rekan yang nonton video ini, mau boleh pakai cara saya, boleh juga pakai manual, pakai tangan seperti ini ya. Kalau anda betah dengan berlama-lama skor klep ini silakan, tapi kalau saya enggak, saya sukanya pakai bor. Yang penting adalah ketika kita skor klep dia rata artinya apa, diagonal seperti ini antar bor, selang sama katupnya sampai kemarin dia rata, jangan bengkok-bengkok seperti ini. Nah, jangan bengkok gini, jangan gini, tapi harus rata lurus gini. Oke. Nah, di sini saya cukup sederhana sekali. Ini dikhususkan untuk pemula-pemula sih. Kadang kan kita di rumah nggak semua punya yang namanya ragum. Nah, di sini saya nggak punya ragum memang, tapi saya punya meja antik guys. Oke, kita lihat cara posisi skor klep berikutnya. Oke guys, inilah posisi saya melakukan skor klep seperti ini ya. Ini kebetulan kemarin ada nebang pohon di depan rumah saya, jadi saya minta bagian sedikit kayunya untuk meja ya. Ini saya nggak ada apa-apa, tambahan apapun nggak ada ya, cuman sebenarnya segini nyusahin sebenarnya sih, tapi kalau ada ragum ya lebih enak. Nah, ini karena nggak ada ragum ya, apa boleh buatlah kita pakai cara seperti ini dulu sementara kalau udah ada cuan kita beli ragum guys ya kan. Nah, seperti itu tadi setelah kita taruh amrilnya ya kan. Nah, itu nampak. Oke. Nah, ini jadi kita putar saja guys, pastikan dia diagonal lurus seperti ini ya, pastikan dia rata selangnya ya, jangan kayak yang pertama kan dia agak bergoyang-goyang, itu nggak apa-apa, dan menyesuaikan sementara. Nah, ini kan sudah lurus tuh selangnya tuh, lurus sama klepnya. Nah, ini sekali-sekali kita angkat sambil skor klep, kita angkat gini-gini. Nah, jadi dia mau makan kan terasa suara itu kan guys, suara kasar kan, beda kalau kita udah lama giniin kan ya halus lagi, angkat sekali tekan lagi kasar. Nah, seperti itu cara skor klep versi saya. Bagi yang setuju boleh ikutan, tapi kalau yang nggak setuju nggak apa-apa. Ini saya bukan maksud menggurui ya guys, ini hanya cara saya. Kemudian jangan lupa ketika kamu melakukan skor klep seperti tadi ya, ketika kalian melakukan skor klep seperti tadi itu, ketika sudah kira-kira udah agak-agak separuh jalan, itu kita tetesi oli 1 tetes saja, 1 tetes di sini di sudut klepnya ini, 1 tetes saja, tak, sudah. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih bersih ya. Ini saya lakukan cara seperti ini sudah lama sekali, dari zaman saya belajar dulu ya, belajar bongkar mesin sampai dari tamat sekolah, tidak deng, dari saya kelas 2 SMK dulu sampai detik ini nih, tahun 2023 saya SMK kelas 2 itu dari tahun 2007 ya sampai tahun 2023 selalu cara seperti ini saya gunakan, dan alhamdulillah guys ya, saya harap saya memang jangan ada masalah, karena kan kalau pasien udah balik 2 kali kemari itu, aduh rasanya ya kerjaannya itu kayaknya nggak hilang, nggak siap-siap, capeknya pun masih terasa terus. Tapi kalau dia sekali jadi beres, kita pun senang dan puas. Nah, satu lagi kebiasaan saya di sini sebenarnya, kalau bengkel gini namanya ngerugi-rugiin proses kerja. Nah, kalian bisa lihat ini tadinya warnanya hitam semua nih guys, deksel ini guys ya. Kalau di sini deksel namanya, kepala silinder itu kita bilang deksel, tadinya ini hitam semua, tapi saya buat sampai putih-putih kayak gini ya, bersih kayak baru. Sebenarnya kalau bengkel sih ini rugi-rugiin, tapi kalau buat saya sih, saya hobi dengan kepuasan hati saya ya. Memang sih di samping itu juga mungkin ya, tapi ada efek bagusnya kalau kita bersih gini, kita puas dan mesinnya pun seger
Ya, ini tadinya ini mesin sebenarnya korban banjir air asin, banjir air laut. Nah ini jadi itu bekas-bekas kita gosok. Nah itu kan nampak tuh kerak-keraknya kan guys. Jadi kita usahakan sebisa mungkin untuk sebersih mungkin. Oke, jadi begitu seterusnya cara skor klep ini sampai memang dia benar-benar tidak bocor lagi seperti yang terjadi, yang nampak pada klep in tadi yang di atas itu. Nah ya, tidak bocor lagi. Oke guys, oke, sekian video dari saya ya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf, bukan maksud menggurui, ini hanya berbagi pengalaman saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.